Ketua Umum Dewan Mangaraja Lokus Adat Budaya Batak, Dr. Pontas Sinaga memaparkan historis terbentuknya Lokus Adat Budaya Batak dalam momen pelantikan Dewan Pengurus Pusat Lokus Adat Budaya Batak periode tahun 2022 sampai tahun 2027 di Hotel Limire, Jakarta, Minggu, tanggal 18 Juni tahun 2023. Menurut Pontas Sinaga, para tokoh Batak atau marga melihat adanya masalah dalam pelaksanaan adat Batak dan perlu mendapat perhatian. Salah satunya, pesta pernikahan adat Batak yang dinilai boros, tidak efektif dan efisien. Juga fakta empiris menunjukkan, kaum milenial memilih yang praktis. Dan adanya kecenderungan meninggalkan perkawinan adat untuk kaum milenial. Pontas menegaskan, hal ini sangat berbahaya buat generasi muda Batak ke depan karena bisa terjadi discontinue, bisa ada yang hilang. Bakal ada generasi yang hilang ke depan, the lost generation. Hal ini tentu saja menakutkan. Lebih lanjut, berikut petikan paparan lengkap Dr. Pontas Sinaga. Na naik pasahatokku di paparan na lebih cepat tapahami apa sesungguhnya lokus adat budaya Batak. Silakan di halaman kedua. Slide ini kita sudah. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah historis bagaimana lokus adat budaya Batak terbentuk. Pertama adalah para tokoh-tokoh Batak, tokoh marga melihat adanya masalah dalam pelaksanaan adat Batak yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya adalah pada pesta pernikahan adat Batak yang dinilai boros, tidak efektif dan tidak efisien. Fakta empiris menunjukkan kaum milenial memilih yang praktis dan adanya kecenderungan meninggalkan perkawinan adat untuk kaum milenial sangat berbahaya buat generasi muda orang Batak ke depan. Bisa kita discontinue, bisa ada yang hilang, the lost generation, ada generasi yang hilang ke depan. Sangat kita takutkan dengan fakta tersebut. Maka para tokoh-tokoh yang salah satunya disebut tadi dengan bahasa inisiator melihat perlu kita buat perkumpulan marga-marga supaya kita membentuk, supaya ada penyederhanaan, penyempurnaan pelaksanaan adat Batak yang sementara dinilai orang-orang tokoh-tokoh marga mengatakan ini adalah sangat boros. Itu Bapak Ibu yang saya mau sampaikan. Bagaimana solusi masalahnya? Para tokoh marga mengkaji melalui seminar, diskusi dan berbagai event lainnya. Terbentuklah pertama disebut bukan lokus adat budaya Batak, tetapi pertama sekali muncullah usul kita yang dimotori juga Bapak HPP Panggabean, Bapak Brigjen TNI Berli Butajulu, yang juga dimotori Dewan Pakar kita Dr. Mangasi. Diusulkanlah ke Kementerian Hukum HAM lembaga adat budaya Batak. Di Kementerian Hukum HAM dievaluasi lalu dikembalikan kepada LADB. Cari terminologi lain, cari istilah lain. Kami carilah, karena di lembaga adat budaya Batak ini banyak para ilmuwan, banyak para pemikir, banyak profesor doktornya di lokus adat budaya Batak ini. Nama lembaga digantikanlah menjadi lokus, sehingga nama yang kita beri sekarang adalah lokus adat budaya Batak. Bapak Ibu, setelah kita terima dari Kementerian Hukum HAM nama lokus adat budaya Batak, slide selanjutnya inilah sidang pleno
penetapan dan deklarasi pembentukan Dewan Mangaraja LADB di Universitas Ampunan Tular tanggal 5 Desember 2018. Perlu kami sampaikan bahwa Ketua DPP sebelumnya adalah Bapak Budi Sinambela sebagai owner pemilik Universitas Ampunan Tular. Sampai dengan sekarang kita berkantor di lantai 8 Universitas Ampunan Tular. Disitulah kantor Lokus Adat Budaya Batak. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu mau kemana LADB? Pak Erwin Tobing tadi sudah menggarisbawahi, apakah hanya mendukung pembentukan Provinsi Tapanuli? Kalau Pak Berlin Huta Julu mengatakan mari kita dukung, tetapi kemana tujuan kita? Visi kita hanya mendukung pembentukan tersebut, tapi pada dasarnya kembali kepada yang disampaikan Bapak Irjen Pol Erwin Tobing, bahwa tugas LADB inilah yang saya ingin sampaikan. Ada visinya. Visinya adalah menjadi bangsa Batak yang bersatu, beradab, beriman, cerdas, sejahtera, dan beridentitas. Setuju Bapak Ibu? Lalu untuk menjalankan visi ini ada 7 misi yang akan kita jalankan. Di paparan kurang begitu jelas, menghemat waktu nanti saya dimarahin oleh panitia. Kita boleh miliki paparan yang kami buat ini, terutama bagi DPP yang baru dilantik. Harap ini misi, 7 misi ini untuk melaksanakan apa yang diamanatkan oleh ketua-ketua marga yang berhimpun di Dewan Mangaraja. Next, ini yang paling penting. Inilah struktur organisasi LADB 2022 sampai dengan 2027. Siapa Dewan Mangaraja? Kita perhatikan bahwa Dewan Mangaraja itu adalah berasal dari ketua-ketua marga. Selain ketua marga, dari sebelah kiri, panah sebelah kiri itu adalah aktivis sosial budaya. Di tahun 2018, di saat pembentukan, belum memasukkan aktivis sosial budaya, tetapi pada organisasi kita yang di 2022-2027 masuklah aktivis sosial budaya. Salah satunya adalah dari Kerma Hudatara, Kerukunan Masyarakat Hukum Adat Nusantara, yang dipimpin oleh Bapak Dr. HP Panggabean. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak berpanjang lebar saya sampaikan, ada waktunya lebih rinci saya menyampaikan di hadapan bapak-bapak, terutama Dewan Pengurus Pusat. Singkatnya saya mengucapkan selamat kepada DPP yang dikomandani oleh Bapak Kolonel TNI Purnawirawan Nasib Sumarmata. Pak Berlin Huta Julu tadi, di sekeliling kita banyak jenderalnya, bintang 2, bintang 3, Pak Kornel Simbolon seharusnya ada di tengah-tengah kita, tapi karena ada satu hal maka beliau tidak bisa bersama kita. Tapi yang dipilih oleh semuanya adalah Bapak Kolonel TNI Purnawirawan Nasib Sumarmata. Kami ucapkan selamat bekerja kepada DPP, kepada wakil-wakil ketua DPP dan anggota. Bapak Kolonel Sumarmata ini tidak bisa berhasil tanpa didukung oleh wakil-wakil ketua. Dan sekali lagi yang paling utama dan yang terutama harus didukung oleh ibu dan suami dari pimpinan atau ketua-ketua DPP yang sekarang mendampingi bapak atau ibu dilantik pada hari ini. Itulah yang dapat kami sampaikan kepada kita semua. Semoga ketua DPP dan seluruh aparatnya bisa menjalankan visi misi LADB ke depan.
kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak penasihat kami dan seluruh Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih. Horas, maju-jua, jua-jua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas merdeka. Mulai demikian.